Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Casep? Kedengeran. Siap, Kak. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat pagi. Alhamdulillah alamin, hamdan syukur namabat. Jadi semoga kita selalu dalam limpahan nikmat kesehatan sehingga kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk mengikuti agenda bedah buku dari Yayasan Rumah Peneleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin yang pertama perkenalkan, nama saya Muhammad Fadir Abdullah Idalamase. Saya salah satu aktivis peneleh dari Regional Malang. Sebelum jauh kita membahas tentang bedah buku kali ini yang nanti akan diulas oleh Dr. Hamidah, mungkin rangkaian agenda kita setelah ini ada pembukaan, dan pembukaan itu ada rangkaian sambutan, kemudian ada paparan dari narasumber Ibu Hamidah, kemudian nanti sesi penutup kita akhiri dengan tanya jawab. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi agenda kita kali ini diselenggarakan oleh penerbit Peneleh, dan kami di penerbit Peneleh, Bapak Ibu sekalian, sudah terdaftar di IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang punya keinginan untuk menerbitkan bukunya bisa menghubungi kami, dan insya Allah memuaskan untuk penerbitannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke agenda pembukaan. Agenda kali ini akan ada sambutan-sambutan, dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Era Yudhista, MSA, selaku Direktur Penerbit Peneleh. Waktu dan tempat saya berikan ke Mbak Ela. Cek, apakah terdengar dengan jelas, Mas Fadir? Iya, baik. Alhamdulillah, siap. Oh iya, oke. Nanti kalau nggak jelas, tolong di ini aja ya, di jeda saya dikasih tahu biar saya matikan aja videonya. Oke. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung dengan kami. Ini adalah salah satu agenda dari Penerbit Peneleh. Penerbit Peneleh adalah salah satu unit usaha berbasis wakaf di bawah Yayasan Peneleh yang utama, yang diperuntukkan semua hasilnya untuk pembangunan sekolah dan kampus gratis. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih bagi Bapak Ibu semua, kakak adik ya sudah bergabung pada pagi hari ini untuk acara bedah buku. Kita memang ada ciri khas untuk buku-buku yang kita terbitkan, jadi ada aliran yang ini ya, non mainstream di sini. Jadi nanti silakan dilihat-lihat untuk buku-buku yang lainnya. Sekali lagi saya ingatkan semua jadi kreasi di forum kami selama saya tidak berubah sejak paradigma di Jember di sana memaparkan kemudian caranya lancar, dan saya apresiasi bagi para nulis di sini yang dia nulis tapi tidak ada royalti. Jadi semua, sekali lagi saya ini semua hal dan buku dan semuanya diperlukan untuk pembangunan sekolah. Nah, Bapak Ibu, kali ini kita akan memaparkan atau membedah yang berjudul Klik Atas Nah, bagi Bapak Ibu yang masih penasaran, ini ada perspektif macam apa lagi untuk IPS? Bagi yang IPS, nanti mungkin bisa meramaikan kolom diskusi ya. Apakah suara saya masih terdengar jelas, Mas Fadir? Kadang-kadang bergelombang, Mbak. Iya. Oh gitu. Oh iya.
Atau saya stop aja videonya ya? Siap. Agar pesannya tersampaikan. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini kelihatannya wifi-nya lagi jadi kapitalis ini hari ini. Dari kemarin rendah sekali kecepatannya. Jadi hari ini kita akan membahas, akan ngepoin buku yang berjudul Kritik Atas Adopsi IFRS Perspektif Ekologi Hutan. Alhamdulillah oleh Bu Ida Dasiti di Penelek pada tahun 2020 kita sudah meneruskan SBN-nya dan kita sudah jadi anggota IKAPI, alhamdulillah. Dan untuk buku ini silahkan nanti untuk Mbak Ibu yang penasaran, saya tidak akan memaparkan lebih jauh. Bagi rasa pro sama IFRS, meramaikan kolom komentar nanti dipandu juga oleh Mas Fadir selama jalannya acara dan diskusi. Dan bagi yang merasa, oh iya ini perlu dikritik nih IFRS, nggak terima saya. Harus ada pandangan-pandangan lain yang istilahnya dia ini ya membangun ya Bapak Ibu, membangun itu dalam artian demi kepentingan mungkin orang yang termarginalkan yang mungkin belum tercantum atau belum ada secara nilai di dalam IFRS. Silakan nanti kita sama-sama ramaikan kolom komentar, kami tunggu. Atau nanti Bapak Ibu mungkin terinspirasi dari bedah kalian, mungkin akan menulis perspektif yang lainnya. Nah itu kami sangat tunggu Bapak Ibu untuk maju ilmu dan juga bangun kampus dan kualitas kami. Oke, baiklah. Saya rasa saya perlu panjang lebar di sini. Mungkin Bapak Ibu sudah penasaran dengan apa sih itu perspektif apa ya yang dibahas di sini. Nah, silakan saya kembali lagi kepada Sudir, satu moderator, dan saya sudah berpihak menerbitkan buku di penerbit Penelek. Lagi terima kasih, selamat menikmati, selamat berdiskursus. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat dan hasilnya bisa tidak untuk diri sendiri tapi untuk Resta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Ella sudah menyampaikan sedikit paparannya pada bedah buku kita kali ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memaparkan sedikit, mungkin sedikit pengantar di diskusi kita kali ini. Di diskusi kita kali ini bahwa bedah buku tentang kritik atas adopsi IFRS perspektif ekologi akuntansi, narasi kecil yang coba disampaikan atau deskripsi di buku ini seakan-akan IFRS bukan segala-galanya. Itu dulu yang ingin dilihat, bahwa masih banyak tinjauan lain yang bisa kita jadikan sebagai satu sudut pandang untuk melihat bahwa IFRS yang dijadikan sebagai satu standar bukan hal mutlak. Itu ditandakan dengan apa? Mungkin ada sedikit satu pembahasan tentang green accounting atau akuntansi lingkungan yang membahas tentang betapa bahayanya ketika kita meninjau melalui aspek perusahaan yang berdiri di Indonesia, tapi dia punya dampak berdasarkan standar tadi, itu menyebabkan dampak-dampak yang kemudian tidak baik, dan itu menjadi adopsi di Indonesia melalui PSAK, dan itulah nanti perspektif soal ekologi akuntansi ini akan kita lihat yang akan diulas oleh Dr. Hamidah. Selanjutnya izinkan saya membaca sedikit profil Bu Ida, Bapak Ibu sekalian. Jadi nama lengkap beliau Dr. Hamidah DRA MSc AKCA. Kemudian riwayat pendidikan S1 Universitas Erlangga, dan beliau saat ini menjadi dosen tetap di Universitas Erlangga. S2 beliau Universitas Gajah Mada dan S3 beliau di Universitas Brawijaya. Kemudian soal bidang ilmu itu akuntansi, etika, gender, dan governance.
di kesempatan kali ini Bapak Ibu ada tinjauan penelitian-penelitian yang terkait yang sempat yang menjadi acuan untuk penulisan buku ini. Salah satunya nanti saya tidak membacakan semua Bapak Ibu, hanya gambaran umum saja. Satu, IFRS Adoption in Indonesian Accounting Ecology Perspective Journal International. Yang kedua, Using Hegel Dialectic Partner over the Adoption of IFRS in Indonesia. Adoption of International Financial Reporting Standard, IFRS in Indonesia. Kemudian institusionalisasi paradigma review, Center untuk pengelolaan aset negara yang optimal. Selanjutnya, how can psychology and religion belief effect of fraud triangle? Yang penutup, makna profesionalisme bagi diri petugas dan pemeriksa pajak. Dan Bapak Ibu sekalian butuh diketahui bahwa Bu Dr. Hamidah adalah salah satu aktivis peneleh jalur relawan riset yang sempat mengikuti agenda kami. Mungkin itu dulu Bapak Ibu, lebih lanjut akan kita lihat ulasan dari Dr. Hamidah. Waktu dan tempat kepada Ibu saya persilahkan. Saya masih di mute ini. Oh ya, sudah di Sudah, Ibu. unmute ya. Okay. Ya, terima kasih ya Mas untuk pengantar yang diberikan pada saya tadi. Saya mohon maaf ini tadi ada trouble tentang Zoom saya. Jadi tapi sekarang udah jalan ya. Jadi apa suara saya bisa didengar ya? Bisa Bu. Bisa Bu. Oh, bisa ya. Ya, jelas. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini untuk di majelis ilmu ini yang mulia ini, gitu ya, untuk mencari bersama-sama terus belajar untuk meningkatkan kemampuan diri kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita semua berada dalam kondisi sehat, gitu ya. Dalam kondisi sehat, dalam suasana yang masih kurang kondusif ini di Indonesia, mudah-mudahan kondisi ini segera berakhir, jadi kita bisa beraktivitas normal kembali seperti sedia kala. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada peneleh ya yang telah menerbitkan buku saya itu. Terima kasih karena menurut saya dengan diterbitkan buku itu saya berharap pemikiran saya, tulisan saya itu semakin banyak disebarkan, semakin banyak orang yang akan membaca. Saya harapkan meskipun itu sederhana, saya berharap buku itu menginspirasi, ya khususnya buat anak-anak muda ini, ya seperti Mas moderator ini, Mas siapa Mas namanya? Hadir Bu. Mas Adil ya. Fadil, iya Mas Fadil, ya kita sering chat gitu ya. Dengan Mas Fadil saya berharap ya buku itu semakin banyak yang baca gitu ya. Apalagi dengan bedah buku ini semakin mungkin menjadi lebih jelas gitu ya ide saya yang belum sempat atau tidak bisa saya tuliskan semangat saya pada saat saya menulis itu pada saat meneliti itu akan bisa diikuti dari bedah buku ini. Alhamdulillah itu mudah-mudahan tulisan saya itu semakin bisa menyebar dan dimanfaatkan dan mendorong motivasi kita semua untuk mengembangkan akuntansi di Indonesia. Jadi itu saya mohon izin untuk share screen ya Mas Fadil ya. Ya Bu. Mana yang PPT ya? Nah ini, apakah sudah bisa dilihat ini? Sudah Bu. Sudah ya. Iya Bu. Jadi ini terima kasih juga untuk covernya bagus gitu ya, membuat orang
menggelitik ingin tahu gitu. Oh ini kok ada IFRS gambar daun gitu ya. Jadi inilah judul buku saya yang sudah diterbitkan oleh Peneleh. Ini halaman belakangnya. Jadi sebetulnya latar belakang riset saya itu gampangnya atau sederhananya itu adalah karena saya itu punya perspektif yang berbeda, punya pandangan yang berbeda mengenai fenomena IFRS itu sendiri. Ya, berbeda pandangan dengan siapa? Ya, yang saya sasar adalah yang apa namanya kepalanya, gitu ya. Siapa gambar ini kepalanya itu adalah, jadi yang sebelah kiri itu adalah Chairman of ISB, ya. Beliau ini menjabat sebagai Chairman ISB tahun 2001 sampai 2011. Kemudian sampai sekarang ini yang penggantinya Sir David Philip Tweedy ini adalah Mr. Hans Hugerfors dari Belanda. Jadi ini sebetulnya bukan sampai tahun 2016, tapi karena periode kedua beliau tetap menjabat, jadi sampai tahun depan itu Mr. Hugerfors itu masih menjadi Chairman OFSB. Alhamdulillah saya itu berkesempatan bertemu langsung dengan kedua beliau ini. Ya, saya sempat diskusi meskipun dalam keterbatasan waktu 5 mungkin paling lama 10 menit untuk mengajak diskusi, tapi waktunya ya beliau sibuk waktu di Indonesia itu, nanti saya ceritakan pada saat kapan itu saya bertemu. Intinya saya mengambil atau punya perspektif yang berbeda ya dari kedua beliau ini. Nah, perspektif yang berbeda itu sah-sah saja di dunia ini, saya kira ya, apapun itu. Perspektif berbeda dalam hal apa? Ini salah satu foto saya dengan David Tweedy. Intinya itu begini bicaranya, please believe mom, IFRS are context free, IFRS are ecological free. Artinya beliau itu langsung to the point, sudahlah kamu percaya aja IFRS itu baik. Untuk Indonesia itu sudah baik ini, nggak lihat negara mana itu berkembang atau belum berkembang, atau bagaimana lingkungan bisnis kita, bagaimana profesionalisme kita, bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia berkembang dalam lingkungan yang bagaimana, sudah itu jangan diperhatikan karena IFRS itu context free, ecological free, itu kata beliau. Tapi saya bilang bahwa I'm sorry sir, I have my own belief bahwa IFRS itu adalah context bound, IFRS itu adalah ecological bound. IFRS itu sangat relevansinya gitu ya, dibutuhkan atau enggak itu tergantung di mana akuntansi itu berada. IFRS itu akan diletakkan di mana. Kita lihat dulu kalau di Indonesia apakah betul itu dibutuhkan, apakah betul itu relevan. Intinya diskusinya di situ, sehingga saya ada perbedaan pendapat dengan beliau. Itu inti latar belakang dan isi buku saya itu intinya itu. Nah, diskusi ini kemudian, terus bagaimana nih? Saya bilang gini, let time will prove it. Jadi silahkan, mari kita lihat waktu yang akan membuktikannya. Ya. Jadi sekarang tahun 2012 kan itu kita mulai DSAK itu memproklamasikan Indonesia itu standarnya itu disusun berdasarkan IFRS base. Itu tahun 2012 resminya. Buktinya adalah kalau Bapak Ibu lihat, jadi ada websitenya IASB, itu di tahun 2011 itu memang kalau saya cross check 2011 itu Indonesia belum termasuk negara yang dalam list IASB untuk negara yang adopt IFRS. Nah, 2011 ini David Tweedy datang untuk meyakinkan, untuk membujuk gitu. Kalau bahasa kritisnya itu ya membujuk
pengambil keputusan standar, ayo ini saatnya kamu Indonesia ikut saya adopsi IFRS. Nah, itu 2011. Kemudian di tahun 2012 DSAK secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia itu adopt IFRS. Ya. Kemudian ceritanya pada saat itu di Indonesia itu hingar-bingar, ya saya katakan hingar-bingar itu akademisi, masyarakat akuntansi yang lain, akuntan publik, akuntan masyarakat mahasiswa dan Dewan Standar itu hingar-bingar untuk menyambut ini, ya mempersiapkan ini gelombang pertama datang. Mari kita sambut datangnya ini IFRS ini. Seminar-seminar diadakan di mana-mana, di hotel-hotel berbintang dan di kampus-kampus itu ya biayanya nggak mahal waktu itu. Dan karena saya itu terdorong dari dalam hati saya ingin meneliti ini, saya mengikuti biayanya seminar berapa aja ikut, termasuk untuk menghadirkan David Tweedy ini di Nusa Dua itu biayanya kalau nggak salah berapa 7 juta apa berapa itu sudah saya bayar aja karena saya pengen ketemu itu. Jadi sebetulnya sederhananya ide saya itu seperti itu. Nah, ide itu Bapak Ibu sekalian cuman sekedar sharing aja itu seperti rezeki kalau saya bilang. Allah sudah mengatakan bahwa rezeki itu datangnya itu bisa dari mana saja, dari atas, bawah, belakang, depan, dan tak terduga. Jadi kalau kita meneliti, termasuk saya meneliti dulu waktu itu, saya cari dari sini depan terus, gak ketemu-ketemu, kok gak ketemu IFRS, aku pengen IFRS tapi yang mana belum ketemu. Jangan putus asa, ya terus dicari. Ya, saya pikir apa ya dari pengalaman saya sebagai dosen IFRS mau saya teliti apanya nggak ketemu. Saya baca-baca artikel orang-orang terdahulu, buku-buku juga nggak nemu ide apa. Diskusi dengan pakar, dengan siapa teman-teman yang ahli, dengan ya itu nggak ketemu lagi. Tapi pada saat saya nyetir mobil malah dikasih sama Allah rezeki itu. Oh ini loh, apa kamu bisa meneliti IFRS itu dari perspektif yang ini gitu ya. Pada saat nyetir saya nyetir lihat gunung cuman gitu aja ya. Gunung ini kok indah gitu ya di Malang itu. Oh, saya juga pernah lihat gunung di tempat lain tapi indahnya kok berbeda gitu ya. Nah, dari situ saya oh iya IFRS itu mungkin indah di sana di barat, tapi belum tentu itu indah di sini kan gitu ya. Nah, dari situ bermula ide saya, kemudian saya cari-cari apa yang bisa menjadi petunjuk saya untuk mewujudkan selintas atau apa ya rezeki yang baru sedikit itu. Saya baca, akhirnya saya menemukan istilah ekologi akuntansi. Nah, itulah kemudian saya gali ide itu berdasarkan bahwa akuntansi itu seperti keyakinan saya semula bahwa akuntansi itu embedded dengan lingkungan. Akuntansi itu tidak berada di ruang yang kosong, ruang hampa, tapi dia embedded dengan lingkungannya, bersatu dengan lingkungannya. Dia tumbuh bersama lingkungannya. Itu keyakinan saya. Dan sebagai peneliti, keyakinan yang sudah kita pegang itu harus terus kita bawa. Nggak boleh keyakinan itu terusik atau dibelokkan oleh orang lain. Ya sudah kalau keyakinan, oh akuntansi itu adalah embedded dengan lingkungannya, tumbuh bersama lingkungannya, maka kita cari itu bagaimana untuk menunjukkan keyakinan kita itu bahwa akuntansi itu adalah embedded dengan lingkungannya. Nah, kemudian di dalam latar belakang saya itu intinya itu di buku itu mungkin berhalaman-halaman gitu ya latar belakang itu, tapi intinya itu seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Gimana? Sebentar ya. Enggak iso ya. Habis. Jadi saya tulis seperti ini bahwa atas ini ada fenomena adopsi IFRS loh. Ada fenomena adopsi IFRS ya.
beberapa pihak yang mendorong IFRS itu diberlakukan sebagai one global standard, itu mereka sebelah kiri Bapak Ibu silakan dilihat ya, mereka berkeyakinan bahwa accounting itu adalah ecological free ya, jadi tidak hanya culture free tapi juga profesional free, nggak peduli di tempatmu itu profesional yang melakukan standar ini nanti sudah siap, sudah baik, sudah terdidik, sudah lain-lain sebagainya, itu tidak dianggap itu semua sama karena mereka berkeyakinan bahwa IFRS ini adalah ecological free. Nah, kalau ditelusuri lebih dalam, sebetulnya intinya apa? IFRS itu muaranya ya, kalau sungai itu ada muaranya itu semangat mereka. Jadi apa? IASB itu muaranya adalah pingin interconnected capital market. Jadi mereka itu pengennya bahwa capital market all around the world itu interconnected dengan IFRS ini. Ya, sehingga agar supaya tujuan itu tercapai, mereka itu menciptakan sebuah alat, ya, alat teknologi IFRS itu diciptakan dan kemudian pengen didorong untuk menjadi global accounting standard agar supaya laporan keuangan itu comparability-nya meningkat, quality-nya itu meningkat, untuk membaca lebih mudah dan murah kan itu ya. Karena bisa dibayangkan kalau semua capital market sudah interconnected, itu investor dimanapun dia berada ya, ataupun multinational company yang cross listing itu kan mereka akan mendapat kemudahan di dalam membaca laporan keuangan, dalam melaporkan laporan keuangan, menyajikan laporan keuangan karena alatnya sudah sama. Ya, cuman pertanyaannya itu mudah dan murah buat siapa kan gitu kan ya? Apakah buat masyarakat Indonesia kebanyakan? Apakah buat perusahaan Indonesia kebanyakan? Kan gitu ya. Kita lihat perusahaan yang listing di Indonesia sekarang, perusahaan Indonesia itu mungkin sampai sekarang perusahaan di Indonesia ini yang cross listing itu nggak sampai 5 mungkin ya, nggak sampai 5 ya. Sementara kalau perusahaan yang gede-gede di luar negeri itu cross border listingnya itu memang di mana-mana ya. Demikian juga investor, mereka itu menanamkan sahamnya di mana-mana, sehingga dengan adanya IFRS ini yang sudah dipakai di semua capital market, mereka akan menikmati itu, kemudahan dan kemurahan itu ya. Sementara ini pandangan saya ya. Sementara kita orang-orang Indonesia, masyarakat akuntan Indonesia harus menyajikan itu. Kita mempelajari seminar dulu ya, waktu itu menyiapkan itu terus itu yang menyajikan kita. Monggo silakan ini saya sudah menyajikannya, silakan. Nah, waktu itu harapannya dengan menerapkan standar itu, investor asing itu salah satu informan saya mengatakan nanti 1000 hari setelah tahun 2012 itu, investor itu akan meningkat 100% asing. Ya. Perusahaan yang listing di bursa akan meningkat 100%. Percayalah saya. Gitu. Kita lihat nanti. Gitu. Baik, saya nggak bisa menyangka ya, saya dengarkan saja. Baik, kita lihat. Itu pandangan-pandangan mereka, alasan-alasan mereka. Dan di sisi kanan itu saya berkeyakinan tadi bahwa akuntansi itu adalah ecological laden ya, tergantung di mana dia dibutuhkan, apa yang dibutuhkan, bagaimana perkembangan pasar modal, bagaimana perkembangan bisnis, bagaimana profesional yang ada di sana, itu yang harus kita lihat bahwa akuntansi itu embedded dengan lingkungannya, sehingga kemudian saya mempertanyakan sebetulnya motif sesungguhnya kita adopsi IFRS itu apa? Ya, saya mempertanyakan itu.
apa motif sesungguhnya, apa yang ada di balik, siapa sih sebetulnya yang ada di balik ini sebetulnya. Itu yang kemudian fokus riset saya itu mengerucut ke situ. Oh, gitu ya. Sebentar ya, ini saya tuker media. Saya minta tolong di unmute ya. Halo, halo. Iya, Mas, tolong nama Hamida aja itu tolong di unmute ya. yang Hamida. Ganti yang Hamida. Oh, sebentar. Ya. Saya main. Halo. Cek. Halo. Ini yang namanya Hamidah aja ya, Bu? Ya. Share screen ya aku. Iya, Bu. Maaf ya. Stay here ya. Bentar ya. Tadi sampai mana saya ya? Sampai sini ya tadi ya. Iya, Bu. Maaf ya. Sampai sini tadi. Jadi itu adalah latar belakang saya, riset saya ini. Ini skip. Ya, tapi sudah saya tulis rinci di buku saya itu di pendahuluan ini yang saya tulis ya. Jadi ini motivasi riset, kemudian muncullah research question ini. Ini sekilas tentang accounting ekologi gitu ya, yang saya pakai sebetulnya sekedar sebagai alat untuk frame riset ini. Saya mau mengupas atau menjawab riset question saya itu dengan
teori atau alat apa. Ya, yang saya temukan adalah ini pemikirannya Gernon and Wallace mengenai accounting ekologi. Ya, apa itu ekologi? Ekologi adalah study mengenai relationship between living thing dengan environment. Ya, sehingga accounting ekologi itu adalah study yang mempelajari accounting and its environment, ya, dan termasuk bagaimana interrelationship-nya. Nah, ini yang dikemukakan oleh Gernon and Wallace mengenai accounting ekologi itu, ya, ini bahwa National Accounting Ekologi itu adalah multidimensional system yang di dalamnya tidak ada faktor yang predominan posisinya, ya. Semuanya itu menjadi satu, saling hubungan di dalam mempengaruhi dan dipengaruhi oleh akuntansi. Ya, secara ringkas, Gernon and Wallace itu mengatakan bahwa ekologi akuntansi itu ada 5 slice. 5 slice ada societal slice, organizational, professional, individual, and accounting slice. Ya. Di dalam riset saya ini karena saya fokusnya pada kebijakan adopsi, maka yang kemudian saya temukan dan yang memang saya fokus untuk saya teliti itu ada di slice yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, untuk yang professional slice sama accounting slice itu tidak saya fokuskan di situ. Itu mengenai teorinya. Saya juga di bab 2 itu juga cerita mengenai bagaimana adopsi IFRS, hasil-hasil risetnya para periset di negara berkembang, antara lain ini Tyrrell, Woodman meneliti tentang relevansi dan implementasi IFRS di negaranya, gitu ya. Dia mengatakan bahwa kalau kita ingin menilai relevansi IFRS itu dilihat derajat kesamaan perekonomian, sosial, ya, lingkungan antara negara-negara berkembang dan negara yang pencetus IFRS ini, yaitu negara maju. Ya. Kemudian juga bagaimana public and private sector yang ada di sana dan perkembangan capital market yang ada di sana itu semuanya menentukan kebutuhan akuntansi untuk masing-masing negara. Ya, silakan kalau memang negaranya menilai bahwa oh ya ini memang sama ini perkembangan saya dengan negara di sana yang IFRS itu lahir, capital market saya itu juga hampir-hampir mirip lah, semuanya sama, infrastruktur untuk menerapkan juga hampir sama, silakan itu relevan. Tapi kalau tidak, nanti dulu. Gitu. Ini juga ada Chen and White melakukan kajian untuk mengidentifikasi alasan mendasari keputusan yang diambil oleh IAI-nya Fuji. Ya, ini temuannya seperti itu. Nah, jadi itu cerita mengenai latar belakang dan motivasi riset dan research question saya dan konsep yang saya pakai untuk frame ya agar riset saya nggak kemana-mana untuk menjawab pertanyaan riset saya itu, dan saya kemudian membuat map bagaimana saya akan melakukan mewujudkan pertanyaan penelitian saya ini untuk menjadi sebuah hasil penelitian. Nah, ini saya nggak cerita banyak mengenai asumsi filosofis penelitian, gitu ya. Kalau saya yang gede mana? Ya, saya tidak cerita banyak mengenai asumsi filosofis karena di ruangan ini sudah pinter-pinter semua ya mengenai itu. Jadi saya kemudian langsung aja ke riset question saya, kemudian riset objektif saya, dan fokus riset saya itu di panah yang hijau itu.
Kemudian saya merancang metode untuk mencapainya. Strategi riset yang saya pilih menurut saya yang paling cocok untuk mencapai research question saya itu adalah studi kasus, ya. Tapi ini studi kasus yang ada sedikit plus-plusnya itu ya. Ini saya beri nama critical processual case study, gitu ya. Mungkin jangan dicari di Google ya, apa sih sebetulnya critical processual case study, itu paling yang menemukan di buku saya aja gitu ya. Karena ini saya beri nama sendiri gitu ya, saya beri nama sendiri. Jadi enaknya seorang peneliti kualitatif itu kan gitu ya, bebas. Kita itu sebagai manusia itu adalah manusia itu berkehendak bebas, mau menciptakan nama apa, membuat metode riset yang seperti apa, kita ramu sendiri. Ini ahlinya itu di sini, ini di ngumpul di sini pagi ini, gitu ya. Saya beri nama critical processual case tadi. Kenapa ada critical? Karena setelah saya tulis dan beberapa teman saya ajak diskusi, mereka itu bilang ini kok ada bau kritisnya, gitu, ada bau kritisnya, sehingga oh iya ya mungkin ya tidak kritis-kritis yang seperti pure critical research seperti pakar-pakarnya itu, tapi ini melihat sesuatu perspektif yang berbeda, itu ada kritisnya. Jadi tujuannya itu tidak sampai kemudian menawarkan sebuah perubahan, tujuannya di sini perubahannya pun tidak saya selesaikan yang saya tawarkan, cuman ini loh, ini mestinya kayak gini, gitu ya. Kemudian apa itu prosesual? Prosesual itu pendekatan atau approach prosesual research itu adalah kalau riset kita itu ingin menggali lebih dalam mengenai apa, mengapa, dan bagaimana sebuah fenomena yang diteliti itu. Sehingga saya beri nama critical processual case tadi. Kemudian situs riset saya sebetulnya ini bukan BUMN aja, nanti kita lihat di layar berikutnya, situsnya tidak hanya di BUMN, itu ini belum saya ganti ya. Kemudian itu accounting ekologi itu sebagai fenomena, mapping fenomena ya, bukan teori yang kemudian akan saya uji kebenarannya dan lain sebagainya, bukan. Terus saya juga merencanakan secara terencana dan sistematis ini loh ya, bagaimana jenis dan cara memperoleh data. Mengapa saya tekankan bahwa saya juga merencanakan secara terencana dan sistematis data itu apa, data itu untuk agar supaya data ini dipercaya sama pembaca saya harus melakukan apa, bagaimana nanti saya menganalisis data saya, itu saya rencanakan. Jadi bagi saya meskipun penelitian kualitatif itu tetap dia itu ada rencana yang baik, ada rencana yang sistematis untuk melakukannya. Meskipun rencana itu di lapangan bisa 180 derajat, tapi sejak awal sebagai peneliti kualitatif bagi saya tetap harus direncanakan dengan baik, ya, dengan sistematis apa nanti yang akan kita lakukan. Nah, teknik analisis ini juga saya tidak menggunakan hanya satu, Mills and Huberman saja, tapi saya juga menggunakan, saya tambahi analisis tematik, juga analisis prosesual. Ya, itu teknik analisis yang saya lakukan untuk data yang saya kumpulkan. Mengenai teknik analisis ini, pada awalnya waktu saya punya ide merencanakan proposal itu ya belum 3 ini, cuman satu teknik analisis data milik Mills and Huberman saja, tapi kemudian berkembang sesuai dengan sifat dari riset kualitatif itu sendiri. Nah, ini informan riset saya gitu ya. Inilah para pengambil kebijakan akuntansi yang harus saya kejar, saya cari, saya tanya-tanya gitu ya. Ya memang termasuk agak
agak pertamanya itu waktu saya rancang ini, waduh, bisa apa enggak ini kayak gini nih yang saya rancang gitu ya. Ada anggota DSAK pada saat itu, para pendahulu akuntansi biar tahu sejarahnya pemikiran mereka apa namanya Godfather Accounting in Indonesia itu bagaimana. Kemudian membuat akuntansi itu pindah kiblat itu saya juga harus cari. Kemudian mantan mengurus DPN AI yang terlibat, ya mantan, dan PDPN-nya juga yang pada saat saya riset itu juga saya wawancarai, mantan ketua KNPAI, ya. Kemudian ada kementerian-kementerian karena waktu itu sebelum kemudian ada pengumuman bahwa Indonesia itu pindah kiblat di tahun 2012 itu DSAK itu juga membentuk sebuah namanya panitia, semacam panitia gitu ya, yang anggotanya kementerian-kementerian gitu ya, agar supaya ya kalau bahasa ilmiahnya itu legitimasi, ada legitimasi dari pemerintah. Ini ada kita berencana mau pindah kiblat untuk IFRS ini, mereka dilibatkan ya. Oleh karena itu saya juga mewawancarai beberapa kementerian, BUMN, Kementerian Keuangan, Bapepam, terus perusahaan-perusahaan yang saya anggap besar dan terlibat, tahu ceritanya, kemudian partner kantor akuntan Big Four. Sedikit cerita bahwa kalau kita itu menyusun proposal, ya sharing enggak apa-apa ya, Mas moderator tadi, siapa namanya, Mas Fadil. Kita nggak usah berkecil hati kalau misalnya sudah melihat kayak gini, bisa apa enggak? Kita harus tetap positif ya. Pada saat melakukan riset itu, pikiran yang ada di pikiran kita itu pikiran positif saja. Insya Allah bisa. Kalau kita ingin, kita berdoa, kita akan diberi bantuan Allah. Demikian juga saya waktu itu semua orang ini ada di sini nih, akhirnya saya dapat 11 orang wawancara, rata-rata minimal 2 jam ini saya wawancara dengan mereka. Mereka semua ada di Jakarta. Jadi saya berangkat ke Jakarta itu hanya 2 orang yang positif mengatakan iya, saya bersedia diwawancarai. Sementara saya pengen 11 orang. Ya sudah berangkat, mumpung 2 orang itu mengiyakan di Jakarta. Saya belum pernah ke Jakarta sendiri. Saya di sana kos 2 minggu lebih gitu ya untuk mengejar mereka, mencari mereka, menanyai, diskusi menyenangkan gitu ya. Nah, dengan orang-orang penting ini menurut saya, ya saya banyak mendapat informasi langsung dari mereka, banyak informasi di luar yang saya tulis. Ya alhamdulillah itu saya dapatkan dari sini. Nah, kemudian data itu sempat membuat saya frustasi. Kenapa? Boleh kita waktu riset itu frustasi, tapi jangan lama-lama ya adik-adik semua, Bapak yang sedang sekolah itu, yang sedang S2, S3, dan ini khususnya saya menasihati saya sendiri sekarang juga. Nggak boleh frustasi dengan data, tumpuk data yang kandel gitu ya. Bayangkan 11 transkrip dari 11 informan 2 jam, mungkin lebih dari 20 cm itu kalau ditumpuk. Ini diapakan ini data ini gitu ya. Pesan saya bahwa di dalam proposal, meskipun kita itu sudah merancang, oh ini datanya nanti saya analisis dengan Mills and Haberman, itu jangan terpacu di situ. Loh, Mills and Haberman ini sudah saya lakukan kok, saya tidak menemukan apa-apa gitu ya. Jangan stuck di situ. Kita cari terus sampai terus berdoa, ya Allah gimana ini, diapakan ini data ini, bingung gitu ya. Akhirnya menemukan, oh ada sekarang sudah banyak digunakan, sudah bagian ya analisis tematik analisis. Oh ini dicari tema-tema, caranya ada secara teknis sudah saya tulis di buku saya. Akhirnya saya menemukan tema-tema. Demikian juga saya juga
pakai tadi analisis prosesual itu juga saya lakukan untuk menemukan mengapa, bagaimana dari data saya itu tentang fenomena yang mau saya tulis sebagai hasil. Nah, ini hasil penelitian saya, gitu ya. Mungkin sambil sedikit saya mancing-mancing di sini. Ini masih banyak yang harus diteliti lagi. Kita kembangkan akuntansi ya. Ini bahwa individual slice itu ekologi individu ya. Mengacu pada pilihan kebijakan akuntansi yang dibuat oleh individu, baik secara pribadi maupun organisasi, untuk melobi pembuat standar, untuk memutuskan standar. Kalau di tempat saya ini ada kata yang merah itu untuk keuntungan, ada keuntungan, maksudnya ini bukan kata-kata saya ya, keuntungan masing-masing itu mungkin ada kepentingan masing-masing ya, orang mengambil kebijakan akuntansi, orang membuat kebijakan akuntansi, orang memutuskan kebijakan adopsi standar akuntansi, itu ada kepentingan masing-masing. Nah, yang saya tulis, yang saya teliti di sini adalah ya ini kebijakan IFRS ini. Mungkin dari individual slice ini kita bisa juga meneliti. Sekarang kan sudah alhamdulillah mulai berkembang kan di Indonesia standar-standar yang diciptakan oleh bangsa kita sendiri. Saya senang melihat perkembangannya ya, ada standar akuntansi wakaf gitu ya. Ada standar akuntansi pesantren, itu sudah mulai muncul ya. Dulu waktu saya bilang wawancara, kenapa di Indonesia itu tidak membuat standar akuntansi syariah? Wah, kita kedahuluan orang. Enggak, kita kan nggak harus percaya begitu saja standar akuntansi syariah yang diciptakan oleh Uni Emirat. Nah, ternyata sekarang kita sudah ada standar akuntansi syariah kita ciptakan, dan kita bisa jual standar itu ke negara-negara lain yang perkembangan bisnis syariahnya berkembang seperti kita. Ya mestinya gitu ya, semangatnya begitu. Nah, mungkin bisa juga diteliti ini, mungkin saja ya kita melihat standar akuntansi syariah dari perspektif yang lain, gitu ya. Kita kan akuntan itu skeptis ya, tidak mudah percaya. Mosok saya standar akuntansi syariah itu wes kayak gitu yang harusnya kan bisa saja, kita kan boleh saja menanyakan itu. Iya, sudah benar kayak gitu kan, gitu bisa ya. Dan kayaknya sekarang alhamdulillah ada salah satu mahasiswa saya sedang meneliti mengkritisi ya, melihat dari perspektif yang lain mengenai standar akuntansi syariah itu. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian mengembangkan akuntansi dari apa yang saya katakan ini. Jadi ini temuan saya mengenai aktor related ekologi. Jadi subbab ini saya tulis dengan tujuan untuk mengungkapkan sebetulnya siapa sih aktor kunci dan strategi apa yang dipakai, yang dimainkan beliau guna memuluskan keinginan ini Indonesia kita pakai IFRS saja, gitu ya. Di bab ini saya juga karena ada temuan yang menarik juga mengenai perjalanan standar akuntansi di Indonesia, maka di sini juga saya tulis di subbab ini mengenai perjalanan standar akuntansi di Indonesia sejak Indonesia itu no standar. Jadi pernah loh Indonesia itu no standar, tidak punya standar. Dan saat itu kita baik-baik saja gitu ya, biasa-biasa saja gitu. Ini bukan saya yang bilang, informan saya, bahwa pada saat itu kita pernah Indonesia itu tidak punya standar, dan ternyata baik-baik saja di Indonesia ini, bisnis jalan gitu ya, kuliah juga jalan gitu. Nah, ini titik awal dimulainya perkembangan standar akuntansi di Indonesia yang begitu baik gitu tahun 84.
Ya, saya menemukan inisialnya itu H sebagai tokoh kunci dalam perkembangan standar akuntansi di Indonesia, khususnya yang untuk pindah, saya istilahkan pindah kiblat gitu ya, pindah kiblat dari USGAP ke IFRS ini. Di subbab saya itu saya paparkan peran masing-masing tokoh dalam proses perjalanan adopsi IFRS dan strateginya, gitu ya. Tadi saya katakan itu di tahun 73 itu mulai dikatakan the birth of Indonesia Accounting Standard kan. Sehingga pada saat sebelum 73 itu belum ada standar akuntansi gitu ya. Kemudian PAI itu standar itu dinamakan PAI, Prinsip Akuntansi Indonesia. Ini early adopter ya, dari ide-ide tokoh kunci tadi, early adopternya itu ada 3 orang yang saya temukan. Mungkin saja ada tokoh yang lain yang saat itu tidak berhasil saya ungkapkan, ya enggak apa-apa, nanti silakan diteliti, diungkapkan lagi melengkapi apa temuan saya. Jadi gitu. Nah, ini apa strategi yang dimainkan. Jadi sebetulnya perpindahan kiblat tadi dari USGAP ke IFRS itu tidak mulus begitu saja ya. Di Indonesia ada sekelompok orang yang diwakili oleh seseorang tertentu. Waktu itu kebetulan sekali saya tuh ikut waktu itu acara ada kongres di Bandung gitu ya. Waktu tokoh kunci tadi memaparkan idenya gitu bahwa kita itu mau tidak USGAP, kita mau ke sini gitu ya. Kelompok tertentu itu yang dimotori oleh seseorang tertentu ya, orang muda waktu itu, hampir guru besar. Wah, bertengkar sampai naik-naik meja. Naik meja conference itu, kongres itu, naik-naik meja. Oh, seru sekali waktu itu, sampai orang yang tokoh ini yang itu naik-naik meja itu sampai ya tegang ya suasananya waktu itu kongres di Bandung waktu itu di hotel apa ya, Savoy atau lupa saya. Kemudian tokoh kunci tadi itu sampai juga nunjuk-nunjuk gitu ya, padahal beliau itu orangnya yang sangat baik, sangat sabar. Wah, itu juga ya itu ya. Nah, strategi untuk kemudian beroposisi di Indonesia itu ada ya, beroposisi, bukan tidak ada. Itu bagaimana agar supaya itu tidak beroposisi terus gitu ya. Itu dirangkul lawannya. Ada istilah dari informan, kita gunakan cara perangnya Jenderal Sun Sui gitu kan. Ada jenderal perang dari negara China gitu. Untuk berperang itu dia tidak berhadapan-hadapan tapi merangkul lawannya. Nah, itu digunakan. Jadi orang yang tadi yang naik meja tadi itu dirangkul, dijadikan salah satu pengurus DPN IAI. Ya, terus di situ menjadi pejabat ya, sudah tidak terasa, diam-diam terus saja namanya sudah masuk di sistem, ya sudah tidak bersuara lagi. Itu salah satu cara. Kemudian cara yang lain adalah mencari legitimasi melalui simposium maupun kongres yang disuarakan ini standarnya itu canggih, ini nanti kita bisa berkembang, laporan keuangan kita itu kualitasnya meningkat, daya bandingnya meningkat, kita bisa cross border, pasar modal kita akan meningkat, dan lain sebagainya. Itu bahasanya sama semua ya yang digunakan. Baik kalau dari sudut informan saya itu 11 itu tadi kelompok bahasanya sama, ya itu alasannya agar supaya daya banding kualitas meningkat. Itu ya bahasanya sama. Jadi dicari dari situ. Nah, saya lihat waktu itu ada yang kebanyakan orang di sini di Indonesia ya
oh ya yakin gitu ya, karena diskursus yang terus menerus diwacanakan gitu lah menurut teori sosial gitu ya, kan lama-lama menjadi sebuah kepercayaan gitu ya. Sehingga saya kalau saya mau meneliti ini, banyak orang yang bilang, ngapain kamu? Kita itu sudah pakai ini emas, ini harus, kita harus ini dan ini. Saya tetap aja pada pendirian saya, enggak apa-apa, wong saya ini mau melihat sesuatu dari perspektif yang lain. Ya, jadi harus yakin seperti itu. Kita harus bawa keyakinan itu, tidak boleh mengecilkan hati, ya siapapun yang berbicara itu. Kemudian ini lagi ada strategi, ya. Jadi kalau mau menggolkan sesuatu itu memang butuh biaya ya. Rapat-rapat untuk ini standar ini dulu itu ya, rapat-rapatnya biaya mahal, mengundang pembicara mahal, mengadakan acara di hotel mahal, itu kan mahal ya. Nah, pada saat itu bahkan dari salah satu partner itu dari KAP Big Four itu dia itu rela memberi pinjaman kucuran dana yang besar untuk ini kalau bahasa orang agak-agak kritis itu memuluskan keinginan. Jadi dipinjami dana yang besar sambil menunggu kucuran dana dari Bank Dunia untuk mensupport IFRS One Global Standard di Indonesia, ya. Itu strateginya. Nah, ini kalau dalam ringkasannya itu seperti ini perjalanan standar di Indonesia itu, ya. No standard sebelum 73, terus kemudian 10 tahun Sleeping Beauty dari 73, 83 Sleeping Beauty nggak ada perkembangan apa-apa, terus tahun 83 ada dikeluarkan lagi revisi PAI 73 gitu ya. Masih waktu zaman saya kuliah itu 83, bukunya biru itu PAI yang kemudian dikeluarkan tahun 83 itu hasil itu. Bukunya biru tipis gitu, kertasnya tebal gitu, mungkin banyak yang belum lahir ya saat itu. Waktu itu saya kuliah karena standarnya masih tipis itu sampai hafal isinya pasal demi pasal gitu. Waktu itu saya pernah tes di sebuah perusahaan gitu, dites mengenai standar prinsip akuntansi, ya hafal karena bukunya tipis, ditanyain bagaimana ya hafal gitu sampai begitunya tipis ya. Kemudian ini perjalanannya, nggak usah saya teruskan satu persatu ya. Pada akhirnya tahun 2012 DSAK memproklamasikan bahwa IFRS itu berlaku ya di Indonesia sejak Januari 2012. Ini bisa dicek di websitenya YASB ya. Ini saya katakan di sini, oh ternyata aktor itu memang itu ya idenya itu terdominasi dari pikirannya IASB ya, pikirannya anggota AIFEC yang lainnya, pikirannya organisasi waktu rapat-rapat di mana gitu, di luar negeri gitu ya. Nah, itu terserap semua diskursus di luar negeri itu masuk di pengambil kebijakan akuntansi di Indonesia sehingga kita harus pakai ini gitu. Mengenai standar saya bilang bahwa memang secara genealogis standar kita itu bangunannya berasal dari bangunan standar yang diciptakan bangsa lain gitu. Pertama Amerika, kemudian beralih ke Inggris, ini kantornya di Inggris ya. Nih. Nah, ini kemudian adalah mengenai adopsi IFRS ini sebetulnya untuk siapa? Kemudian saya tulis ini di sini di bab subbab berikutnya. Ini sudah beralih bukan lagi aktor gitu ya, tapi subbab berikutnya bahwa namanya societal slice itu di dalam slice societal ini di dalamnya oleh Gernot dibagi lingkungan sosial dan sistem budaya dan sistem non budaya meliputi politik di dalamnya
Nah, politik di dalamnya itu ya ada kepentingan apa di balik itu, gitu ya? Kok ada standar ini, ya? Itu yang akan saya gali di sini. Nah, saya belum menggali mengenai budaya, memang terus terang aja di dalam riset ini. Jadi mungkin bisa ide riset standar apapun yang diciptakan itu ya harus siap dilihat dari perspektif yang lain, tidak apa-apa, karena di dunia ini ilmu itu akan berkembang kalau ada tesis, antitesis dan sintesis kan gitu ya. Kalau standar kita, ojo dikritik, jangan dilihat standar kita ini sudah capek memikir harus ini, kita nggak boleh disuruh diam, ya nggak berkembang kita, ya harus selalu diizinkan adanya tesis, antitesis dan sintesis itu, ya. Silakan Bapak Ibu misalnya mau melihat dari perspektif lain, akuntansi pesantren, akuntansi syariah, akuntansi wakaf yang sekarang berkembang, ya di buku saya dulu enggak ada gitu, ya. Ya ini mengapa sih ada siapa di balik adopsi IFRS ini, termasuk secara masif diadopsi oleh mungkin sekarang hampir semua negara, gitu ya. Nah, penelitian ini membuktikan ada organisasi-organisasi internasional yang terlibat untuk, saya tulis di tempat saya itu menekan anggotanya agar kita itu pakai IFRS, ya, dengan cara-cara tertentu, ya, dibuat aturan, ya, misalnya IOSCO membuat aturan, G20 membuat aturan, membuat kesepakatan, membuat komunike, IFAC itu juga membuat aturan. Semuanya itu ada benang merahnya ini, bahwa masing-masing institusi ini benang merahnya bahwa semua ini mengarah pada global governance, ya, menciptakan pengelolaan global, ya, melalui IFRS ini dengan berbagai caranya. Sudah saya tulis di buku saya. Nah, ini sedikit detail kayak gini nih, ya. IFAC mendukung, mengeluarkan apa ini IFAC ini, mengeluarkan SMO. SMO itu Statement of Membership Organization, gitu ya. Demikian juga IOSCO dan G20. Nah, ini salah satu SMO dari IFAC itu nomor bawah, paling bawah ini International Financial Reporting Standard. Itu ada rincian detail bahwa masing-masing anggota IFAC itu harus mendukung semua standar penggunaan standar IFRS ini di negaranya dan mengikuti, mensupport semua perkembangan yang terjadi. Ya, perlu mungkin sudah banyak yang tahu bahwa IFRS ini standarnya itu mereka itu setiap bulan mengeluarkan standar baru, ya, merevisi standar yang ada setiap bulan. Bayangkan di sana setiap bulan mengeluarkan, mengapa kok setiap bulan mengeluarkan standar? Karena perkembangan bisnis di sana kan ya sangat cepat dikeluarkan. Nah, Indonesia itu dilihat dari situ aja loh, nututi apa enggak gitu ya. Nututi di sana ada lag, ya. Bisa enggak kita lag jeda itu kita minimalkan. Jangan semakin lag-nya itu semakin lebar kan gitu ya. Tuh. Nah, IFAC itu terkait dengan IASB, ya, ada keterkaitannya, ya, jadi ada benang merahnya ini. Nah, IFAC itu yang mendukung global governance tadi yang saya katakan, ya, untuk mendorong dan memfasilitasi adopsi internasional accounting, international financial accounting standar. Ini keanggotaan kita sebagai G20 itu juga menyebabkan kita itu ya mau nggak mau ikut terseret dalam arus itu kan gitu ya.
Ini juga saya katakan keanggotaan dalam IOSCO. IOSCO itu organisasi yang menaungi pasar modal dunia itu. Itu juga IOSCO itu juga didekati sama IASB. Ini loh, kamu kalau IFRS digunakan semua negara, maka pasar modal di dunia ini akan interconnected, sehingga sebaiknya anggota-anggota yang tergabung dalam IOSCO ini harus ikut standar ini. Nah, gitu ada cara-caranya mereka, gitu ya. Dan itu datanya saya dapatkan dari dokumentasi, dari website, juga dari statement informan saya secara langsung tuh cocok, klop. Gitu. Nah, ini ada keterkaitannya semua. Ya, ini pesan saya sih ya, bahwa kita yang ikut arus deras ini ya jangan hanya mengikuti arus, ya boleh mengikuti arus, tapi juga pengambilan sikap dan keputusan itu didasarkan juga karena kebutuhan akuntansi ya yang harus dipenuhi oleh pemakai informasi akuntansi di Indonesia khususnya. Yang ditekankan tuh fokusnya di situ. Pemakai informasi akuntansi di Indonesia itu sebetulnya butuhnya itu apa? Ya, jangan kegedean baju. Saya bilang di baju saya itu bajunya yang dibutuhkan ukuran M dikasih XL, kan nggak enak kalau bajunya kegedean. Nah, ini yang bagian yang lain. Bagian yang lain yang saya temukan adalah bahwa memang pasar modal itu muaranya di sana. Pasar modal itu agar terkoneksi di seluruh dunia pasar modal ini dengan IFRS ini, ya. Kan kalau sudah bahasanya sama, pasar modal gampang terkoneksi, memang dikoneksikan sama, nggak pakai biaya lagi merestatement laporan keuangan, gitu ya. Mudah mereka pakai itu. Tapi Indonesia apakah nanti akan terkoneksi dengan ini? Terkoneksinya itu terwujud terbukti dengan cross border listing dari negara lain misalnya, atau investor asing yang tidak itu aja yang investasi di pasar modal Indonesia, yang kemarin dijanjikan 1000 hari itu meningkat 100%, bahkan 300% gitu bilangnya ya. Nah, ternyata saya tahun lalu meneliti bagaimana reaksi investor asing ya, perkembangan investor asing sejak tahun 2013 sampai 2018 itu saya menemukan tidak ada perkembangan ya, tidak ada perkembangan investasi asing di Indonesia pasca diadopsinya IFRS ini. Ya, itu sudah saya teliti. Kalau mau diteliti lagi, tidak percaya dengan hasil penelitian saya ya monggo gitu ya. Tidak bicara di kelas atau di warung kopi, tapi silakan tesis antitesis tadi dipegang ya, silakan diteliti lagi, dibuktikan, dan kemudian penelitian saya itu kamu nggak benar, ini loh yang benar, silakan itu melalui dunia ilmiah, melalui tulisan-tulisan juga ya. Nah, interconnected financial market all around the world itu ya, ini tadi saya katakan ditandai dengan cross border, investor asing masuk mudah di mana-mana dan murah gitu ya, murah, nggak pakai menerjemahkan laporan keuangan yang disusun negara masing-masing dengan standar masing-masing ya. Ini dana murah dan mudah ini ya memang untuk siapa ya, untuk MNC, multinational company, dan untuk investor asing kan gitu ya. Gimana dengan kita itu ya. Ini contoh-contoh yang mengatakan Ford itu kita save money ya kalau
sudah menggunakan IFRS ini. Mengapa? Karena cabang-cabang di mana kita beroperasi di 138 negara itu sudah sama menggunakan IFRS, kan mereka save money, nggak standarnya masing-masing, kemudian waktu konsolidasi diterjemahkan dan sebagainya. Mereka yang penikmat yang terbesar itu mereka. Nah, ini sedikit cerita mengenai globalisasi keuangan ya. Ini ada di salah satu subbab buku saya bahwa zaman dulu ini globalisasi ini kan kata-kata yang wah globalisasi gitu ya. Ya sekarang sudah mulai redup gaungnya. Nah ini kenapa kok redup gaungnya ini, kan kita harus bertanya, oh mungkin sudah mulai tercapai ini ya yang diinginkan oleh globalisasi keuangan ini ya, globalisasi keuangan melalui institusi akuntansi yang berupa ini ya ASC, kemudian menjadi ASB, IASB kemudian menjadi ASC, kebalik ya, C dulu, ASC dulu baru ASB ya. Memunculkan One Global Standard itu kan semua sudah mulai tercapai, sehingga karena itu atau silakan dikulik gitu Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang juga saya temukan bahwa IFRS itu no freelance ya, kita mengadopsi ini itu tidak free ya, ternyata tidak oke ini pakai standar ini, ternyata nggak gratis gitu, nggak gratis, kita harus bayar ya, sampai sekarang pun mungkin juga bayar dan lebih besar jumlahnya gitu ya. Sehingga di salah satu bab ini saya bilang, di salah satu bagian buku saya, ini jualan, ini standar IFRS itu jualan gitu ya. Mengapa? Loh iki lo bayar, kita harus bayar ini produk ini kan gitu. Namanya orang jual kan ya menawarkan dagangannya itu yang baik-baik saja gitu ya. Nah, tuh. Nah, ini loh temuan saya. Ini saya tayangkan sedikit sebentar ya. Ini adalah surat dari trustee and member of executive committee ya SB gitu ya. Apa ini tagihan pada Indonesia agar supaya ini muncul surat ini tahun 2012 ya. Kamu kan sudah pakai nih standar IFRS. Nih sekarang muncul tagihan 100.000 pound sterling muncul. Jadi ditujukan ke siapa ini? Budiono itu waktu itu wakil presiden, dan Agus Marto itu adalah Menteri Keuangan. Ya ini ditagih ya. Ini jumlahnya ini based on GDP ya, GDP. Jadi kalau semakin tinggi GDP kita ya harus bayar annual fee semacam franchise gitu 100.000 pound sterling. Pada saat itu nggak tahu, sekarang saya nggak ngikuti perkembangannya, dan saya dapat surat ini juga di luar dugaan saya. Cepat-cepat harus diganti PowerPoint-nya, karena saya sebetulnya waktu itu dipesan jangan ditunjukkan oleh informan saya. Nah itu bahwa tadi Garnon tuh mengatakan bahwa antar slice di dalam accounting ekologi itu interconnected ya memang terbukti di dalam riset saya itu, saya ceritakan di situ ada interconnected antara political related ekologi dan business related ekologi dan aktor related ekologi, itu ada interconnected-nya, dan sudah saya tuliskan di buku saya itu. Nah ini yaitu tadi tesis, antitesis, dan sintesis ya. Saya mencoba saya menawarkan ini sintesis dari apa yang tadi saya anggap ini tesisnya, bahwa mereka itu adalah accounting itu ekologi free gitu kan ya. Kemudian saya dari hasil riset saya tulis ini bahwa
antitesisnya kan accounting adalah ekologi determinisme ya, dengan cerita-cerita saya tadi gitu ya. Accounting itu sebetulnya ekologi determinisme, tergantung kebutuhan kita gitu ya. Antitesisnya juga saya tulis ada politik dalam standar akuntansi kita. Saya tulis. Kemudian saya juga tulis antitesis bahwa IFRS itu sebetulnya agenda neolib gitu ya. Apa neolib? Neolib itu kan ideologi yang saat ini mendominasi tidak hanya dalam bidang politik, tapi juga merambah dari ke seluruh sendi kehidupan kita, terutama ekonomi. Gitu ya. Apa ciri-cirinya? Negara harus lepas intervensi dalam perekonomian. Perekonomian diarahkan ke pasar, ya. Kemakmuran terpusat pada MNC, gitu ya. Nah, dari ciri-ciri seperti ini, ya, itu bahwa saya tulis bahwa agenda One Global Accounting Standard itu sejalan dengan agenda ini, karena menginginkan kebebasan dan dalam persaingan. Nah, teknologi akuntansi IFRS itu digunakan sebagai sarana untuk memudahkan tercapainya free market global. Ya, yang Indonesia memfasilitasinya dengan menggelar karpet ini bagi penikmat free market global tersebut. Sintesisnya saya menulis itu ekologi dan accounting, ya. From neolib to ekologi determinism standard, ya. Bagaimana? Dari segi aktor itu mestinya ya tidak terlalu fokus ke standar yang global, tapi fokus akuntansi sesuai kebutuhan. Ini dulu saya tulis. Alhamdulillah sekarang sudah ada sekarang, ya. Sekarang sudah ada perkembangan standar akuntansi yang tadi saya katakan, ya, akuntansi apa namanya tadi, koperasi ya, akuntansi pondok pesantren, itu sudah ada sekarang. Dulu belum ada, jadi saya tidak bisa nulis. Ini fokuskan sesuai kebutuhan. Sekarang ada sintesisnya. Politik, kita boleh jadi anggota internasional, organisasi internasional, tapi ya mestinya ya bebas aktif, kita nggak bebas aja. Seperti politik Indonesia kan bebas aktif. Kalau ada tekanan-tekanan itu, waktu zaman Pak Harto itu senang saya waktu itu. Kita keluar dari Bank Dunia gitu ya. Kita keluar dari apa waktu itu Pak Harto? IMF kalau nggak salah ya. Karena Pak Harto waktu itu ditekan, kita keluar gitu. Nah, mestinya gitu, ya. Mestinya gitu. Maksudnya bebas aktif itu seperti kita tidak menutup diri dari internasional, tapi ya mestinya bebas aktif. Kemudian bisnis itu ya bebaskan dari kebutuhan palsu, ya. Yang kebutuhannya katanya memajukan pasar modal, cross listing, dana murah, mudah. Ini kita bebaskan, kita harus tidak false need, tapi yang real need kita itu apa? Itu. Nah, ini terakhir saya tulis ini bahwa accounting is always changing, gitu ya. Dia selalu berubah, tidak seperti batu, tapi seperti sungai. Ya. Kita tidak pernah berenang di sungai yang sama, selalu berubah. Ya. Demikian juga akuntansi. Karena apa? Karena lingkungan kita berubah, akuntansi kita berubah. Tapi berubahnya sesuai dengan perubahan lingkungan kita. Itu yang kita pesankan, ya, sehingga biarlah akuntansi itu berubah dengan their own, dirinya sendiri, sesuai perkembangan lingkungannya. Itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan Mas Adil. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan Mas. Terima kasih Ibu atas pemaparannya tadi. Bapak Ibu sekalian hadirin, mungkin ada dua pola kita untuk menanyakan seperti yang saya cantumkan di kolom chat.
kolom chat ada, ini bisa mengetik di kolom chat atau angkat tangan, kemudian langsung bisa menanyakan ke Ibu Hamidah. Ini ada pertanyaan pertama Bu, mungkin langsung ditanyakan langsung kepada Bapak Ahdiar. Host mungkin bisa di unmute. Silahkan Bapak. Oh, tadi pernyataan sepertinya, Bu. Mungkin Bapak Hadir ingin menanyakan, selain tadi memberi satu pernyataan tentang Bunda buku kita kali ini. Jadi di sini pernyataannya Bu, salut dan apresiasi pada Bunda Hamidah, tak mudah memposisikan diri melawan arus utama. Mainstream, katanya Bu. Gitu. Melawan arus utama atau mengkritik adopsi IFRS di urutan belantara akuntansi. Tunggu, saya lihat di kolom chat dulu. Oke, sudah ada penanya kepada Bapak Supriyatno ya. Ya. Ada tanggapan tadi. Mungkin bisa ditanyakan langsung Bapak. Host bisa unmute. Halo? Iya Pak. Ya, terima kasih moderator sama Ibu Hamidah. Cukup menarik tadi apa yang disampaikan terkait dengan bagaimana paparan beliau ya tentang kritik terhadap adopsi IFRS. Di tahun 98 dulu waktu saya kuliah hanya mengenal GAAP memang ya yang menjadikan cost atau historical cost sebagai satu hal yang penting untuk menilai suatu barang atau inventory kan ya. Kemudian ketika tahun 2004 belajar tentang sedikit IFRS, di sana kan dipaparkan tentang konsep nilai wajar atau fair value. Ya, yang mana ini sedikit berbeda walaupun di US GAAP juga sudah sempat disinggung tentang nilai wajar, cuman terbatas. Nah, yang saya pahami selama ini antara standar tersebut, apakah US GAAP atau IFRS sebagai bagian dari standar akuntansi, kan keduanya sama-sama nih diposisikan sebagai alat atau tool yang digunakan dunia bisnis untuk menjalankan usaha mereka. Baik itu mengejar profit untuk perusahaan komersial ataupun untuk ekspansi usahanya, terutama perusahaan-perusahaan multinasional atau internasional. Nah, yang saya masih kurang paham itu, ya, dari sisi tool atau alat, keduanya tadi kan memang dipakai oleh perusahaan tadi untuk ekspansi atau untuk konglomerasi. Apa sih bedanya antara US GAAP atau yang standar yang berbasis cost dengan IFRS yang dikeluarkan oleh standar internasional yang diinisiasi oleh United Kingdom tadi, dari sisi kuat lemahnya pengaruh dari konglomerasi tadi ya. Apakah ada bedanya antara standar yang diproduce dengan kutub Amerika Serikat dengan yang di Inggris nih? Kira-kira seperti itu, mohon bisa dijelaskan kepada Ibu Hamidah. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak Supri ya. Jadi Bapak menanyakan kuat lemahnya USGIP sama IFRS gitu ya Pak ya. Apa kelebihan dan kekurangannya gitu. Gimana Pak? Jadi kalau beda salah satu perbedaan value ya antara USGIP sama IFRS itu antara lain ya, kalau USGIP itu kan
masih menganut historical cost gitu ya Pak ya. Sedangkan kalau IFRS itu menganut atau mendorong diterapkannya fair market value ya. Kalau saya ini menjawabnya ya dari sudut pandang bukan teknis Pak ya, karena saya terbiasa mikir begitu ya. Kalau historical cost itu Pak bagi pengambil keputusan ya para pemodal maupun multinational company yang mau akuisisi sebuah perusahaan, kalau menggunakan historical cost itu kan mereka itu membutuhkan upaya untuk menilai nilai sesungguhnya saat ini berapa gitu ya. Itu kalau historical cost. Nah, IFRS base ini menawarkan ini loh pakaian ini penilaian pakai fair market value, fair value dalam nilai aset misalnya. Nah, itu apa ya memberi kemudahan tadi, Pak. Memberi kemudahan tadi. Kepada siapa? Ya, kemudahan apa? Informasi ini aset ini sudah mendekati real gitu loh, nyata. Ya, nilainya itu pasarnya sekian, mendekati real kan gitu ya. Jadi tidak ada upaya lebih untuk menilai lagi bagi investor yang mau ambil keputusan atau upaya yang dilakukan multinational company kalau mau akuisisi sebuah perusahaan di negara yang lain. Ya, itu. Nah, memang ada kelebihan itu, tapi sekali lagi kelebihannya itu untuk siapa? Ya itu tadi, untuk yang itu tadi para pengguna yang seperti tadi saya katakan ya, yang investor asing ataupun multinational company. Itu Pak. Itu Pak Supri jawaban saya. Iya, kepada Bapak ada respon atau tanggapan kembali? Ya, terima kasih Bu Hamidah tadi atas penjelasannya. Kan dari situ saya sedikit paham lah kalau dari standar sebelumnya itu memang masih butuh waktu yang upaya yang lebih untuk menerjemahkan aset kan ya. Tapi dengan pendekatan IFRS itu kan tingkat komparabilitasnya itu kalau dibilang sistem online itu di sana adalah real time online. Jadi bisa langsung disajikan, oh nilai perusahaan ini sekian, oh nilai aset ini sekian. Tapi kalau US GAAP kan harus diterjemahkan dulu ya. Tapi ini merupakan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, hal yang cukup membuka mata hati lah sebagian dari praktisi akuntan. Ya, ternyata standar akuntan pun tidak lepas dari pusaran konglomerasi atau ideologi kapitalisme. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Ya Pak, sama-sama. Ya Bu, selanjutnya ada penanya Bu, tadi kelompat di kolom chat. Ya, dari Ibu Selvia Eka, mungkin bisa menanyakan langsung Bu. Ya, silakan. Selfie, Mbak Selfie. Kalau Bagaimana Mbak Bu Selfie? Selfie-nya ada, boleh berbicara langsung, enggak apa-apa. Iya. Enggak seberapa kelihatan matanya. Bagaimana Ibu Selfie? Apakah masih ada Ibu Selfie? Ya, halo, assalamualaikum Bu Hamidah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo, silakan. Bu, saya tertarik sekali ya mendengar penelitian dari Bu Hamidah. Ada yang ingin saya tanyakan. Nah, caranya adalah berapa lama sih Bu Ibu meneliti penelitian ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan Ibu bilang bahwa menjadi peneliti itu harus tidak boleh dibelok-belokkan. Nah, gimana sih Bu agar kita sebagai peneliti bisa berpegang teguh terhadap apabila kita ingin meneliti yang sekiranya berbeda? Anti-mainstream seperti itu. Terima kasih.
Terima kasih sama-sama. Oke, tadi pertanyaan yang dari Mbak Sylvie ada 2 ya, berapa lama saya meneliti? Kalau berapa lamanya meneliti itu mencari datanya, itu hampir 1 bulan ya di Jakarta. Kos di sana, gitu ya. Pantang menyerah, ya kita tidak sendiri, jangan takut. Meskipun tuh tadi saya katakan saya di Jakarta itu belum pernah sendiri, mesti sama teman-teman. Dan waktu cari data ini saya sendirian, saya harus kos di belakangnya gedung Bank BRI, Jalan Sudirman itu. Bayangkan di sana kumpul sama orang-orang Jakarta, ya, gitu ya. Saya sempat takut gitu di sana, duh Jakarta itu kayak apa? Saya hanya 2 orang yang saya sudah pasti akan saya temui. Wah ini sehari aja sudah selesai saya wawancara. Terus yang lain gimana ini? Nah saya sampai di Jakarta bawa koper itu kan saya sudah siap semacam mau perang gitu. Anak-anak saya itu 4 saya tinggal semua. Yang kecil UNAS waktu itu UNAS atau mau wisuda gitu SMA. Yang kecil itu sudah SMA. Saya tinggal 4 orang. Sendirian bawa koper besar ke Jakarta, langsung siang itu wawancara dengan informan saya pertama. Saya naik bis, terus naik motor yang khas di Jakarta itu apa namanya? Helica. Apa namanya itu? Wah, seru naik itu. Nah, datang langsung ke lobinya, dibawa sama abangnya itu ke lobinya kantor yang sangat mewah untuk menemui seorang informan. Jadi saya masih belum baru terbang dari Surabaya ke sana wawancara dengan meganya gedung-gedung di Jakarta itu ya. Nah, wawancara di sana. Nah, ternyata begitu saya ketemu beliau, itu saya langsung pada hari itu juga saya itu diberi beliau nama 3 orang. Oh, ini kamu ini sama ini sama ini. Langsung diteleponkan 2 orang di antaranya itu. Ini ada temanku mau dibilang temanku padahal ya bukan. Mau wawancara. Kamu kasih waktu ya. Dikasih waktu. Artinya besoknya itu saya juga wawancara. Artinya sampai hampir 1 bulan hampir 2 hari sekali saya itu wawancara. Wawancara enggak pernah nganggur ya. Nah, itu kalau kita yakin gitu ya. Kalau itu kita yakin itu seperti itu. Hari pertama saja saya sedikit cerita di Jakarta ini sambil nostalgia ini ya. Datang Jakarta itu takut hari pertama saja. Begitu hari kedua saya itu seperti sudah lama sekali tinggal di Jakarta. Jadi kalau siang itu saya di Jakarta itu kan gedung tinggi-tinggi gitu ya. Di tengah-tengah gedung tinggi itu ada semacam taman. Nah, di situ berkumpullah orang-orang kantoran Jakarta. Ya saya kumpul sama beliau, mereka itu melihat perilaku orang-orang Jakarta, ngobrol sana sini sambil ada yang sudah di situ tuh saya menyatu dengan mereka. Sorenya wawancara jam berapa tergantung. Besoknya nganggur ya saya nulis hasil wawancara. Besoknya wawancara lagi. Itu jalan terus bergulir sampai akhirnya saya mendapatkan 11 informan. Jadi jangan takut ya Mbak Sylvie. Jangan takut. Kalau kita mau kita dikasih gitu ya. Kalau kita mau kita dikasih. Tuh. Jangan takut orang, masa bisa kamu wawancara sama ini sama itu, ternyata saya dikasih. Jadi jangan takut. Demikian juga dengan meletakkan diri sebagai posisi yang berseberangan itu ya memang tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Sampai hari ini pun tadi saya itu ini saya nanti di pesan-pesan jangan bilang yang aneh-aneh loh, Ma, gitu ya. Jangan bilang yang aneh-aneh ya kamu itu ya. Nah, tapi ya tadi sudah saya kurangi sebetulnya ini saya bahasa saya tadi. Jadi kita niat baik. Ini niat baik. Saya kan nggak pernah bilang versi jelek ini dan nggak pernah. Cuman saya tunjukkan ini. Silakan disimpulkan sendiri kan gitu ya. Itu. Jadi harus yakin. Ya, hakul yakin dengan keyakinan yang kita pegang. Ya.
Kalau kita mau, akuntansi itu ada di Gunung Kidul, ya sudah kita pegang itu keyakinan kita, gitu kan? Oh, orang bilang nggak ono akuntansi di Gunung Kidul, nggak ada. Loh ada, kamu harus yakin, kan gitu. Singkirkan keraguan dalam hati, gitu namanya. Ya, jadi begitu. Selamat meneliti dan mengembangkan ilmu akuntansi yang lokal, muatan lokal ya, Mbak Silvi, semangat. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya, Bu. Ya. Dari Ibu Masina. Mungkin bisa ditanyakan langsung, Bu. Iya, monggo Bu Masina, monggo Ibu. Ada? Ibu Masina? Masina? Mungkin ibunya bisa rem-hash ya biar ke up sehingga mudah waktu nyari. Bisa ketik di sini loh. apakah ada Ibu Masina? Atau saya bacakan saja, Bu, pertanyaannya? Ya, silakan. Saya bacakan saja. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Masina sebelum. Oke. Jadi saya di mute by host. Host mungkin di unmute. Oh iya, sebentar ya. Oke. Ini ya. Bentar. Masih proses. Sudah ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Hamidah yang cantik. Waalaikumsalam. Terima kasih sama-sama cantiknya. Terakhir ketemu dengan Ibu kan bersama-sama kita, Bu. Iya. Ya. Gimana? Ya, langsung pada pertanyaan. Sebenarnya dari sisi kesimpulan saya juga tertarik ya. Artinya eksplorasi Ibu yang sedemikian rupa besarnya dan kontribusinya terhadap kritis IFRS, saya bisa mengatakan bahwa salut pada Ibu bahwa memang kita harus berpijak pada kaki sendiri, di mana kita tidak melakukan hanya menjadi perspektif pada satu sisi, tetapi juga bisa memutuskan sendiri. Jadi Pak, ending dari kesimpulan Ibu saya cukup terkesan. Cuman saya ingin bertanya Ibu, bahwa Ibu menjelaskan tadi kan kritik, ya namanya kritik memang dari sisi yang dikritik ya, artinya kalau IFRS sendiri itu kan muncul dan lahir itu dikarenakan memang supaya ada harmonisasi atau keseragaman dalam hal pelaporan, sehingga kita kalau dari sisi negara yang menerapkan IFRS itu memiliki fleksibilitas dalam mencari permodalan asing atau FDI lah mungkin ya Bu ya. Kemudian tapi kita juga ada dari satu sisi yang lain di mana tujuan standar suatu negara mengadopsi standar itu juga tidak hanya dari sisi di dua negara kan ada dua ya Bu ya. Kalau menurut Frederick Hoy dia mengatakan bahwa suatu negara dalam mengadopsi standar itu juga bergantung pada sumber pendanaannya. Ketika suatu negara pendanaannya dari pasar modal, maka standarisasi juga akan berpihak pada kepentingan yang berada di pasar modal tersebut. Siapa dalam hal ini adalah investor. Tapi dari sisi yang lain juga, ketika suatu negara itu pendanaannya bergantung pada utang, maka juga suatu standar suatu negara juga akan berpihak pada kepentingan kreditornya. Nah, ini mungkin di Indonesia menurut saya juga mungkin dari sisi pemerintah, mengapa mengambil pilihan IFRS? Karena dia berusaha untuk membangkitkan pasar modal. Ketika dia
berada pada internasionalisasi pasar modal, maka kemudahan untuk mencari foreign direct investment dari berbagai macam pihak itu bisa dilakukan. Tetapi kalau kita hanya bergantung pada kreditor tertentu, contoh kita yang kasus terakhir mungkin dari kita bisa berkaca pada negara misalnya Zimbabwe ya, sampai pada sisi geopolitik dia merubah mata uangnya hanya penyebab karena dia gagal bayar pada China ya dalam hal ini. Nah, mungkin sikap dari pemerintah untuk mengadopsi IFRS itu adalah supaya kita tidak berada pada sisi perspektif yang itu. Nah, ini alasan yang mungkin bisa dieksplorasi atau mungkin oleh peneliti selanjutnya atau mungkin di bukunya Ibu di jilid 2 dan seterusnya ya. Artinya ada dua pilihan itu kenapa pemerintah bisa memutuskan bahwa kita itu harus berpihak pada sisi IFRS. Tetapi saya salut juga pada Ibu, pada sisi kesimpulan Ibu menunjukkan bahwa akuntansi di Indonesia itu dinamis. Sehingga ada banyak akuntansi, ada akuntansi koperasi, ada yang seperti Ibu contohkan tadi ya. Kemudian ada akuntansi pondok pesantren yang barusan pecah telur di sebagai undang-undang ya Bu ya. Kemudian juga nanti ada akuntansi lain yang bersifat sesuai dengan kebutuhan. Nah ini mungkin itu yang menjadi kritik saya. Kenapa Ibu tidak, pertanyaan saya pada Ibu, kenapa Ibu tidak menceritakan eksplorasi mengenai dari sisi bahwasanya suatu negara itu juga Indonesia dalam hal ini tidak mengambil tujuannya itu mengambil IFRS itu untuk tujuan supaya kita itu tidak bergantung pada satu kreditor tunggal, karena kita pendanaannya kan juga cukup banyak Bu dari utang gitu. Demikian Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mahsina masukannya dan kritikannya. Saya terima dengan tangan dua gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ilmu itu berkembang tesis, antitesis ya, dan sintesis. Tadi saya baru ngomong antitesis ya dan sintesis. Bu Mahsina baru saya antitesis. Bu Mahsina sudah menunjukkan ini aku nggak cocok iki, aku harusnya Bu Hamidah ini, itu kan itu sebuah dinamika gitu ya, dan itu sangat baik untuk perkembangan ilmu. Jadi bisa saja kita itu melihat kebijakan ini dari ini kan Indonesia itu tadi Ibu melihatnya itu bahwa sumber pendanaan negara gitu ya, dari pasar modal negara ya Bu ya, bukan perusahaan ya Bu ya. Mohon minta tolong host di unmute dulu Bu Mahsinanya. Ya, negara Bu. Negara ya? Iya betul. Sumber pendanaan, kalau saya kok memaknainya bahwa sumber dana yang bisa diperoleh perusahaan itu ada dua sumber besar memang, selain dari itu pasar modal, itu dari utang, dari kredit gitu ya. Mungkin Ibu berpikir lebih besar lagi, lebih tinggi lagi, misalnya ini IFRS itu bisa dilihat kalau sebuah negara sumber pendanaan negaranya itu dari pasar modal, bisa juga karena pengen tidak hanya satu sumber, dia juga pengen dari sumber yang lain, dari sumber utang negara juga. Ini terus terang saya kurang bisa mengkaitkannya dengan kemudian adopsi kalau dari level negara loh ya. Kalau dari level negara. Saya gini Bu, suatu negara mengadopsi standar akuntansi itu bisa dilihat dari sumber pendanaannya. Ketika sumber pendanaan itu dia berasal kebanyakan dari pasar modal, maka standar akuntansinya akan banyak mempertimbangkan untuk kepentingan mereka yang di pasar modal. Dalam hal ini adalah investor. Tetapi ketika suatu negara sumber pendanaannya dia kebanyakan dari utang, maka standar akuntansinya cenderung berpihak pada kepentingan si kreditor tadi Bu. Misalnya ya kita dalam hal ini kita punya juga dari Bank of China dan seterusnya. Nah ini
dalam akuntansi internasional di bukunya Frederick Deshoy itu dia mengatakan seperti itu. Jadi suatu negara mengadopsi suatu standar itu bisa ditinjau dari sumber pendanaan di negara tersebut. Nah, mungkin di sini saya bisa mengasumsikan bahwa Indonesia kenapa dia mengadopsi IFRS, karena dia tidak ada satu kasus lain, misalnya kita lihat di Zimbabwe ya Bu ya. Jadi dia kebanyakan kreditornya hanya satu ya, di China itu aja, sehingga pada suatu titik tertentu dia gagal bayar dari hutang tersebut, kemudian sampai pada sisi mata uang pun dia juga sekarang menjadi legal untuk menggunakan mata uang yuan China. Nah, ini yang menjadi satu keputusan dari perspektif mungkin geopolitiknya di suatu negara. Nah, seperti itu, Bu. Kalau kita kaitkan. Ya, silakan mungkin bisa diteliti gitu ya, lebih dalam dari perspektif geopolitik ya, adopsi IFRS itu kan ya menarik Bu Mahsina ya, diungkapkan secara detail bagaimana dari geopolitik sebuah negara mengadopsi standar akuntansi tertentu. Kan menarik ya. Memang ini belum tercakup di dalam buku saya gitu ya. Mari boleh silakan kita bisa meneliti, mungkin Ibu atau kita bisa diskusi nanti gitu ya, untuk mengembangkan ini gitu ya, untuk mengembangkan wacana ini ya, melengkapi apa yang sudah saya teliti dan saya tulis. Jadi begitu Bu Mahsina. Ya, siap Bu, terima kasih. Oke Bu, jadi ini mungkin pertanyaan penutup dari ini ada dua sebetulnya, ada dua. Dan yang tadi diakomodir mungkin Bu ya, pertanyaan tentang ini dari Mbak Virginia,